Kopassus di Greenland di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Laporan khusus, Operasi Gletser Merah. Bagaimana Prabowo menggagalkan ambisi Trump di Greenland. Nuuk, Greenland, di bawah langit Arktik yang membeku dan badai salju yang membutakan, sebuah drama geopolitik paling berbahaya di abad 21 baru saja berakhir tanpa sempat diketahui publik dunia. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kembali membuktikan bahwa julukan Macan Asia bukanlah sekedar retorika. Dalam sebuah langkah berani yang menantang hegemoni Gedung Putih, Prabowo secara efektif menggagalkan ambisi Donald Trump untuk mencaplok Greenland secara militer. Ini bukan tentang diplomasi meja makan atau kesepakatan dagang. Ini adalah tentang kedaulatan, keberanian, dan pengiriman pasukan elit paling mematikan di dunia. Kopassus, ambisi America First, dan ancaman Greenland. Donald Trump, yang kembali berkuasa dengan ambisi lebih besar, melihat Greenland bukan sebagai wilayah otonom Denmark, melainkan sebagai aset strategis penuh cadangan mineral langka dan posisi kunci kontrol jalur laut Arktik. Intelijen Indonesia menangkap sinyal bahwa Trump telah memerintahkan unit paramiliter kontraktor swasta dan elemen pasukan khusus AS untuk bergerak diam-diam ke pesisir timur Greenland guna mendirikan pos-pos militer permanen secara ilegal. Trump meremehkan satu hal, Prabowo Subianto tidak pernah kenal takut. Kedaulatan dunia bukan untuk diperjualbelikan, tegas Prabowo dalam sebuah pengarahan tertutup di Jakarta sebelum operasi dimulai. Tanpa menunggu persetujuan PBB yang lamban, Prabowo memerintahkan pengiriman 7 tim Kopassus, total 84 prajurit pilihan yang terlatih dalam perang asimetris dan kondisi ekstrim. Strateginya sederhana namun mematikan, hit and run. Prabowo tahu bahwa konfrontasi terbuka dengan militer AS secara penuh adalah bunuh diri ekonomi, maka ia memilih menghancurkan ancaman tersebut sebelum serangan dimulai. Pasukan Kopassus yang diturunkan dilengkapi dengan persenjataan tercanggih buatan Pindad dan modifikasi standar NATO. SS-2V5A1, senapan serbu dengan pelapis tahan beku. SPR-2, senapan runduk kaliber 0,5 yang mampu menembus kendaraan lapis baja ringan dari jarak 2 km. Pisau komando Kopassus untuk eliminasi senyap. Teknologi kamuflase thermal membuat mereka tak terlihat oleh radar panas Amerika. Pasukan Amerika yang berpencar di teluk-teluk kecil Greenland sedang menyiapkan peluncuran drone dan stasiun komunikasi. Mereka mengira badai salju adalah perlindungan mereka terbaik, namun bagi tim Kopassus yang dipimpin oleh Kolonel X, badai adalah sekutu. Kelompok pasukan Amerika yang sedang memasang radar pemantau dikejutkan oleh ledakan senyap dari senapan SPR-2. Sebelum mereka sempat meraih senjata, 3 operator Amerika tumbang tanpa suara. Kopassus bergerak seperti bayangan di antara bongkahan es. Menggunakan taktik Close Quarter Battle atau QBC, mereka menyisir tenda-tenda taktis. Dalam hanya 4 menit, seluruh kelompok penyerang Amerika di sektor ini dilumpuhkan secara permanen. Di sisi lain, satu tim Amerika mencoba membalas menggunakan senapan otomatis. Namun mereka menghadapi Kopassus yang menggunakan taktik kaki seribu, bergerak berpencar namun menyerang dari satu titik buta. Detil pertempuran sangat mengerikan. Suara desingan peluru SS-2 menembus baju tebal pasukan lawan, sementara prajurit Kopassus melakukan eksekusi jarak dekat dengan presisi bedah. Ketika fajar menyingsing di atas es Greenland, tidak ada satupun pasukan Amerika yang tersisa untuk memulai serangan. Mereka yang berencana menyerang Greenland justru dihabisi lebih dulu di halaman depan target mereka. Prabowo Subianto secara de facto telah melindungi Greenland dan mengirimkan pesan kuat kepada Donald Trump. Indonesia bukan penonton. Di Washington, dikabarkan Trump murka setelah menerima laporan bahwa unit-unit militernya hilang kontak di Arktik. Sementara itu, Prabowo tetap tenang di Jakarta, memantau pergerakan ekonomi Global South seolah-olah baru saja memenangkan permainan catur kilat. Operasi ini mengubah peta kekuatan dunia. Prabowo tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga kecerdasan taktis untuk mengimbangi bully internasional. Dengan mengutus 7 tim Kopassus untuk melakukan yang dianggap mustahil, Prabowo telah menempatkan Indonesia di garis depan pelindung perdamaian dunia,
dengan cara yang paling tegas. Dunia kini tahu, di bawah limpinan Prabowo, siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas global, bahkan seorang Donald Trump sekalipun, harus berpikir 1000 kali sebelum berhadapan dengan baret merah Indonesia. Analisis berita, Kopassus tetap menjadi kartu as Indonesia dalam diplomasi luar negeri yang keras. Keberanian Prabowo mengambil resiko militer di wilayah Arktik menunjukkan pergeseran paradigma pertahanan nasional dari defensif menjadi proaktif. Mengapa Kopassus menjadi satu-satunya alasan Trump gagal tidur nyenyak? Nuuk Greenland. Selamat datang di realitas baru geopolitik 2026, di mana salju abadi Greenland tidak lagi dijaga oleh beruang kutub atau patroli Denmark yang sopan, melainkan oleh baret merah yang masih hangat dari pertempuran. Setelah operasi pembersihan total terhadap unit-unit wisatawan bersenjata kiriman Donald Trump, dunia akhirnya harus menelan kenyataan pahit. Kopassus adalah penguasa tunggal Arktik. Lupakan SEAL Team 6 atau Delta Force yang selama ini dicitrakan tak terkalahkan di layar Hollywood. Di medan es Greenland, mereka terbukti hanya menjadi sasaran empuk bagi taktik gerilya hutan yang diadaptasi secara jenius oleh pasukan elit Indonesia ke padang tundra. Sarkasma geopolitik, Paman Sam bertemu bapaknya. Donald Trump mungkin masih sibuk mencuit di akun media sosialnya tentang pencurian wilayah, namun di lapangan faktanya berbicara lain. Ambisi America First untuk mencaplok Greenland secara paksa telah hancur berkeping-keping di bawah laras SS-2 V5A1. Dunia kini menyaksikan sebuah ironi yang tajam. Negara adidaya yang gemar mendikte kedaulatan bangsa lain kini harus melihat halaman belakang Arktiknya dijaga ketat oleh pasukan dari negara tropis. Mengapa? Karena hanya Kopassus yang memiliki nyali dan kompetensi untuk melakukan apa yang tidak berani dilakukan NATO, melawan Trump secara fisik dan taktis. Benteng baret merah di tanah es. Secara aklamasi, meski dengan muka masam dari Washington, Kopassus kini diakui sebagai satu-satunya entitas militer yang layak dan dipercaya untuk melindungi Greenland. Pos-pos pemantau Amerika yang dulunya direncanakan menjadi pangkalan rudal, kini justru diisi oleh unit-unit kecil namun mematikan dari Indonesia. Strategi pertahanan yang diterapkan sangatlah sarkastis terhadap doktrin militer Barat. Zona larangan melintas, invisible wall. Kopassus tidak membangun tembok besar, mereka membangun zona hantu. Pasukan AS yang mencoba mendekat melalui radar akan menemukan sinyal mereka hilang. Sementara secara visual, mereka hanya akan melihat salju sampai sebuah bayangan dengan pisau komando muncul di belakang mereka. Superioritas senjata lokal. Penggunaan senapan runduk SPR-2 kaliber 0,5 buatan Pindad telah menjadi momok menakutkan bagi kendaraan lapis berat ringan Amerika yang terjebak di salju. Trump ingin perang teknologi, Prabowo memberinya perang presisi. Ketahanan mental yang menghina. Di saat pasukan Amerika membutuhkan logistik mewah dan pemanas ruangan, tim Kopassus berlatih dengan cara yang membuat marinir AS terlihat seperti anak sekolah, bertahan hidup di suhu minus 40 derajat hanya dengan insting dan disiplin baja. Pesan tajam dari Jakarta, jangan coba-coba. Keberadaan Kopassus di Greenland bukan sekedar penjagaan, melainkan sebuah penghinaan diplomatik tingkat tinggi terhadap kebijakan agresif Trump. Setiap jengkal tanah Greenland kini menjadi zona merah bagi kepentingan Amerika yang bersifat memaksa. Prabowo Subianto telah membalikkan meja permainan. Jika Trump menganggap dunia adalah papan monopoli yang bisa dia beli, Prabowo mengingatkan bahwa Greenland adalah papan catur dan ia baru saja kehilangan seluruh perwiranya dalam beberapa langkah pembukaan. Dunia yang terpaku. Sekarang, negara-negara Nordik hanya bisa menonton dengan kagum dan sedikit malu saat kedaulatan mereka justru diselamatkan oleh pasukan yang datang dari jarak 10.000 mil. Kopassus tidak hanya menjaga Greenland dari serangan fisik, mereka menjaga martabat hukum internasional yang coba diinjak-injak oleh ambisi pribadi seorang presiden Amerika. Jadi, bagi Washington, sarannya sederhana.
berhenti merancang strategi invasi ke Greenland. Karena selama baret merah masih terlihat di antara gumpalan es, setiap upaya paksa hanya akan berakhir dengan pengiriman pulang kantong mayit berpita Made in Indonesia. Berita terkait, Gedung Putih dilaporkan meminta pembicaraan darurat, namun Jakarta dikabarkan sedang sibuk mengurus swasembada pangan, sebuah tamparan yang sangat elegan. Apakah Anda ingin saya membuatkan naskah pidato balasan Prabowo jika Trump melayangkan protes resmi di sidang PBB?